apa yang akhirnya membuat ini jadi harus punya gitu? Oh, I see. Well, jadi pas gue maba, kayak 2019-2020, itu viral di Twitter, kasus-kasus kekerasan seksual yang pelakunya tuh anak FISIP. Anak FISIP, mahasiswa FISIP. UI. Ya, FISIP UI. Terus dari situ di BEM, gue sama teman-teman BEM bikin tim khusus anti kekerasan seksual yang bikin rekomendasi kebijakan sama pendampingan korban. Jadi kalau ada korban bisa lapor nih ke BEM, terus didampingin secara psikologis, misalnya ada kebutuhan konseling dan lain-lain gitu. Itu dibuka kanalnya. Terus di sisi lain itu kan dari sisi mahasiswa nih, dari sisi dosen dan tendik juga banyak yang mengalami kasus kekerasan seksual. Tapi apa ya, mungkin temboknya tuh lebih tebal karena yang dihadapi tuh orang-orang yang berkuasa di fakultas gitu. Kumpul lagi di Suara Warga di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Gue masih inget lu. Wih, udah lama lu nggak syuting padahal. Aduh, warga. Enggak guanya, kalau lu kan sering bangkit. Enggak bro. Oh, iya. Kita digantikan anak cunguk yang ingin merebut panggung kita. Iya, kayaknya mau karena keterbatasan IQ, ya bubar juga mereka. Tapi ngomong-ngomong nih, kita kedatangan orang keren banget. Namanya Kakak Zeni, seorang aktivis. Waduh. Yang mengamankan suasana kampus, coy. Serem. Iya, lu bisa kenalin diri gak? Lu siapa? Kuliah atau apa? Organisasinya ngapain gitu? Oke, halo semuanya. Gue Zeni. Saat ini gue mahasiswi semester 7 di FISIP UI. Wih, jurusan apa? Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Udah sejahtera Anda? Menuju. Menuju sejahtera. Tapi biasanya lulusannya jarang sejahtera sih. Anak-anak kesel sih jarang. Anaknya jarang ya? Kalau anak politik karena terlalu memikirkan kesejahteraan orang lain. Iya, betul. Benar. Bahkan motonya help people to help themselves. Mulia banget. Udah kayak asuransi. Tapi ngomong lo aktif di organisasi apa sih? Ada beberapa sih, tapi mungkin kalau di kampus gue saat ini unsur mahasiswa Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di FISIP UI. Itu FISIP UI ya? Bukan. FISIP UI. Kalau nggak salah di UI-nya juga ada kan? Ada. Di UI gue sebagai panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Oh, tapi yang pertama hadir tuh di FISIP-nya dulu, baru di UI atau gimana? Iya, jadi agak melangkahi emang. Oh gitu, kurang ajar ya FISIP. Emang FISIP suka rebel ya? Saking progresifnya mungkin. Jadi yang pertama hadir tuh komite kayak gitu FISIP dulu? Komite dulu. Komite di FISIP dulu. Komite di FISIP baru di UI. Baru mau ada atau di UI OTW ada. OTW ada. Makanya lu salah satu panitia seleksi. Panitia seleksi. Kalau di FISIP-nya udah ada berapa lama? Kalau komitenya baru Agustus ini. Oh, baru Agustus. Tapi perjalanannya kan panjang ya buat jadi komite. Itu kayak perjalanannya tuh udah mulai dari 2 tahun yang lalu gitu lah. Jadi harus ada peraturan dasarnya dulu nih kayak UUD 45-nya gitu. Itu norma dan etika. Itu di tahun 2020. Terus baru ada komitenya di tahun ini. Itu berarti komite tuh ngelapornya ke siapa? Kayak secara struktur organisasi kefakultasan, ke fakultas. Dia ngerapor kemana, atau dia lembaga independen atau dia independen bertanggung jawab ke dekan. Oh, dia langsung ke dekan? Ke dekan langsung. Oh, ngalahin ini dong ya? Dekan. Oh, iya. Ngalahin apa? Ngalahin wakil dekan. Yang report ke sini, yang suka ngatur-ngatur mahasiswa. Jadi gue ada bertanya-tanya, kamu nanya gitu kan? Kamu nanya. Bodoh. Anjing, gue udah benci banget sama kata-kata itu, bodoh amat. Enggak, tapi gue ngomong kan di tengah mungkin anak-anak muda yang konsen mungkin sekarang lagi bisnis, terus lagi suka nongkrong, lagi pacaran. Kenapa lo memilih sesuatu yang mungkin kurang diminati gitu ya? Masa? Enggak, tapi maksudnya lu kenapa aktif di bidang kayak gitu. Oh, ya, mungkin aktivisme. Aktivismenya ke situ gitu. Kayaknya mending nonton sinkro atau voice tapora gitu. Iya. Itu nonton juga sih. Oh, nonton juga. Maksudnya kalau menurut gue ya, di angkatan gue aktivisme tuh jadi sesuatu yang keren gitu loh sebenarnya. Kayak lu punya sesuatu, lu bikin media yang ngebahas sosial politik, lu bikin itu tuh menurut gua keren gitu. Jadi kayak lebih diapresiasi sebenarnya. Tapi kalau secara personal, mungkin gue tuh sebelum kuliah gue udah join satu komunitas namanya Women's March. Oke. Nah, gitu. Dari sebelum kuliah?
Dari SMA. Dari SMA. Anda nggak punya temen ya di SMA ya? Saya gabungnya Rohis dulu SMA inget. Gue SMA tuh gabut. Oh gabut. SMA Oke. tuh gue gabut kan. Oke. SMA paling organisasinya kalau nggak OSIS, MPK Iya. apa gitu. Terus gue kayak gabut gitu kan. Terus ya udah gue suka baca. Waktu itu sih gue bacanya Oki Madasari, tau nggak? Oh ya, novelis. Gua Ya nggak itu tahu. gue baca itu. Tanya gua dan lagi. Kausar bacaan. buku-bukunya Mbak Oki kan kayak minoritas, Ya, betul. ngomongin Ahmadiyah gitu Betul. kan. Nah terus gue kayak, seru nih kayaknya ada nggak ya komunitas yang ngebahas ini? Oh ternyata ada Women Smart di kota gue di Serang. Terus Oh, gue dari join. Serang? Iya, Yang gue nggak dari punya Serang. gereja itu. Bukan ya, salah. Punya, Itu Cilegon yang nggak punya. Iya. Cilegon yang nggak punya. Cilegon yang nggak punya. Kayak gitu Oh, deh. gitu. Terus kayak dari Women Smart itu sebenarnya lucunya gue kayak satu-satunya yang muda gitu di situ. Oke. Isinya tuh 30-an. Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu lah 30-an. Terus kayak gue paling muda tapi mereka baik gitu, suka minjemin buku. Ya gue seneng dong minjemin. Uang juga dipinjemin. Enggak juga sih kalau uang. Buku aja, buku dipinjemin. Terus suka bikin diskusi, ngundang-ngundang Ayu Utami, ngundang siapa oke. gitu. Tokoh-tokoh itu ya. Ya, bikin diskusi. Terus organisasi lo kerjanya ngapain tuh? Di Women's Smart atau mana? Enggak, di yang di WI. Di komite ini. Komite. Ini bukan organisasi kayaknya sebenarnya. Iya, ini lebih komite. ke Ini lebih ke arah ad hoc kali ya. Ad hoc ya, Ad hoc. ad hoc. Jadi karena baru dibangun Agustus ini nih, baru dilantik istilahnya, baru keluar SK Dekan di Agustus. Yang pasti koridor tugasnya ada di pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah turunannya ada banyak tuh. Kita harus ngebangun relasi sama lembaga pengada layanan kayak Komnas Perempuan, terus klinik satelit, RSUI, klinik terpadu psikologi, terus banyak deh stakeholder. Terus di sisi lain juga membangun kesadaran masyarakat fisiknya nih supaya jangan sampai kejadian kekerasan seksual di kampus kita. Misalnya ngasih pelatihan ke OB, pelatihan ke CS, ke Satpam, ke pedagang kantin bahkan, terus kayak ke tendik-tendik yang staf-staf administrasi itu juga kan penting untuk mengetahui mereka tuh harus sadar kekerasan seksual itu apa, dan kalau misalnya terjadi kekerasan seksual di lingkungan terdekat mereka, lapornya kemana, harus ngapain gitu. Pertama yang jelas lapor ke sosmed, biar viral dulu. Nah ini seru nih, ini seru. Kenapa orang lebih seneng viralin di sosmed? Itu karena kita nggak punya regulasinya ya nggak sih? Oke. Bukan Kayak- karena hashtag percuma lapor. Iya, nah itu menurut gua hashtag Pertegas tuh. Gak mau lanjutannya. Percuma lapor. percuma lapor Ya, tit, adalah. ya. Well, sebenarnya kan kalau dilihat kayak 2 tahun 3 tahun ke belakang, challenge-nya tuh banyak banget untuk menangani kekerasan seksual. Iya. Yang paling besar adalah nggak ada regulasi. Oke. Kalau nggak ada regulasi, lu mau kayak siapa yang mendefinisikan kekerasan seksual itu apa? Siapa yang mendefinisikan bagaimana cara menanganinya? Itu kan penting banget kan dalam regulasi. Tapi kayak setelah adanya Permendikbud yang nomor 30 tahun 2021, ya challenge-nya lumayan berkurang. Terus walaupun masih ada banyak PR juga. Bukannya udah ada undang-undang kekerasan itu? Undang-undang TPKS. 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 Nah, kalau ngomongin undang TPKS, dia ada banyak hal yang bisa kita apresiasi. Kayak Itu dia kerjanya kantor staf presiden. Bodoh amat. kantor lu ya kan? Nah, kantor dia bukan gue. Kantor dia. Oh, oke. Terus? Aduh, ini kita ke mana-mana nih bahasannya. Iya, Gue kan- jadi bingung. TPKS dulu. TPKS. TPKS ada banyak yang bisa diapresiasi karena dia tuh kayak terobosan gitu loh dalam sistem hukum. Karena dia nggak cuman menjamin pelaku dan korban, tapi juga keluarga korban, saksi, itu diperhatikan pemulihannya, jaminan haknya, restitusi. Jadi negara punya beban dan tanggung jawab untuk ngasih konseling ke pelaku, gitu. Dan itu anggarannya pasti dari negara kan. Kita memastikan dalam UU TPKS yang diperjuangkan adalah memastikan ketika pelaku udah melewati hukumnya, setelah dia selesai dia nggak akan jadi pelaku lagi gitu. Pencegahan keberulangan namanya. Nah itu salah satu hal yang baik dari UU TPKS, tapi yang masih jadi PR itu soal pemerkosaan. Pemerkosaan itu masih masih harus diatur di RKUHP, dan sekarang lagi rame juga kan tuh soal RKUHP. Cuman itu panjang lah prosesnya. Iya, tapi gue mau balik lagi ke belakang. Maksudnya ini kan baru berdiri Agustus. Ya. Kata lu perjuangannya 2 tahun ya, berarti sekitar 2020.
Cuman gue masuk 2008 di FISIP UI, kayak nggak ada deh kayak gitu. Maksudnya kenapa ini tiba-tiba hadir secara urgensi gitu? Maksudnya urgensinya apa? Kenapa momentingnya gitu ya? Maksudnya iya apa yang akhirnya membuat ini jadi harus punya gitu? Oh, I see. Well, jadi pas gue maba, kayak 2019-2020, itu viral di Twitter, kasus-kasus kekerasan seksual yang pelakunya tuh anak FISIP. Anak FISIP, mahasiswa FISIP. UI. Ya, FISIP UI. Terus dari situ di BEM, gue sama teman-teman BEM bikin tim khusus anti kekerasan seksual yang bikin rekomendasi kebijakan sama pendampingan korban. Jadi kalau ada korban bisa lapor nih ke BEM, terus didampingin secara psikologis, misalnya ada kebutuhan konseling dan lain-lain gitu. Itu dibuka kanalnya. Terus di sisi lain, itu kan dari sisi mahasiswa nih, dari sisi dosen dan tendik juga banyak yang mengalami kasus kekerasan seksual. Tapi apa ya, mungkin temboknya tuh lebih tebal karena yang dihadapi tuh orang-orang yang berkuasa di fakultas gitu. Oh gitu? Iya. Berani sekali ya? Iya dong. Iya. Terus akhirnya dari situ dosen-dosen yang, kan kalau di FISIP kan banyak dosen yang emang kajiannya gender, feminis gitu. Nah dari situ dosen-dosen ini kayak bikin WhatsApp group. Ngomongin lah tuh soal kasus KS yang terjadi dan ya kita harus berbuat sesuatu gitu. Akhirnya kalau dari sisi BEM kita bikin rekomendasi kebijakan ke dekan. Waktu itu lucunya kan audiensi waktu itu Zoom, sayangnya Zoom karena COVID kan. Terus pas kita audiensi kita kasih nih bikin peraturan tuh kayak gini soal KS kita butuh bla bla bla, datanya segini. Oh ya by the way, dari dalam periode 8 bulan selama gue jadi pendamping korban itu ada kayak 25 kasus yang dilaporkan. 25 kasus? Dalam 8 bulan ya, bukan setahun. Itu banyak banget dong. Dari kapan? Dari Maret sampai Agustus, pokoknya gue lupa bulannya, tapi di tahun ini? Di tahun 2020. Lo 2020 dong? Iya. Oke. Dan itu masa-masa online gitu loh, orang-orang nggak akan nyangka online banyak kekerasan seksual. Lewat apa ya? Ya kan? Nggak tahu, tapi sexting juga bisa. Ya, KBGO atau KBGO itu apa? Kekerasan berbasis gender online. Oh, itu baru buat gue. Kopi. Kenapa jadi? Kalau nih butuh asupan kopi nih. Karena ada KBGO yang gue baru tahu. Gue taunya BDSM. Itu beda lagi ceritanya. Kopi 5 detik Cika aja. Sama Benhil jangan lupa di. Oh, Benhil juga punya sini juga. Iya. Oh ya. Berarti yang lain tidak punya sini. Kalau ke kopi 5 detik jangan boleh deh di tempat lain ya. Gue udah minum dulu lah. Biar obrolan makin seru. Dadah dulu dong, tukang kopi dong. Kopi, dadah. Tapi menarik, maksudnya berarti banyak yang terjadi gitu kan selama 2020 sampai akhirnya muncul, lu bilang tadi muncul community gitu ya lewat grup WhatsApp, terus akhirnya BEM ngasih rekomendasi, terus ini hasilnya akhirnya komite ini yang komite PPKS FISIP UI. Dan sebenarnya ini terobosan yang cukup berani juga dari dekannya, karena kayak di UI aja belum ada, tapi FISIP udah bikin duluan gitu. Oh, dekan yang baru kan? Dekan yang baru. Emang agak metal. Ada penolakan nggak ketika pembuatan komite itu? Kalau dari sisi mahasiswa enggak lah. Nah, tapi kalau dari sisi lembaga juga enggak sih. Oh, enggak juga ya. Karena kayak ya udah kita udah sama-sama tahu aja kalau di FISIP tuh banyak banget kasusnya, urgent, harus segera dibikin gitu. Oke. Nah, sekarang baru gue mau nanya. Kayak berarti kan selama lu ada nih hadir, berarti lu ikut dalam pembuatan komite ini dong? Maksudnya ikut dalam proses pembuatan komite ini atau lu sempet? Jadi proses pembuatan komite ini tadinya unsur dosen doang. Oh, tadinya unsur dosen doang. Maunya awalnya tadinya mau dibikin unsur dosen doang di dalam. Terus ketua BEM-nya yang tahun ini advokasiin ke dekan, ini harus ada unsur mahasiswa Mas gitu. Karena kalau misalnya dosen doang nanti nggak membumi lah. Nanti ngurusinnya dosen-dosen doang, echo chamber gitu. Iya, betul. Dosen ketemu dosen lagi. Bahaya juga power relation-nya soalnya. Ya. Jadi ya udah masukin unsur mahasiswa. Walaupun menurut gue agak underrepresented ya. Kalau karena gue satu orang doang di unsur mahasiswa komite ini. Unsur dosen berapa? Iya, masa anggotanya jadinya satu unsur mahasiswa. Satu unsur mahasiswa, satu unsur tendik, dan berapa dosen ya? 4 apa 5 ya? Gue lupa. Tendik itu apa? Tenaga pendidikan? Tenaga kependidikan yang kayak ngurusin absen ya. Gitu, ya. Ya, itu kan 4 dosen. 4 apa berapa ya? Lah lu gimana sih? Gue lupa. Tolong deh evaluasi nih pembicaraan saat ini, evaluasi. Jangan ini. Wajar. Nervous depan kamera.
Kopi dulu kali ya. Cheers. Jaksel coy. Sebenarnya kayak posisi kekerasan seksual ini jujur ada di beberapa pemahaman masyarakat masih simpang siur ya. Iya. Dalam artian kayak manggil cewek siul atau sampai mungkin pemerkosaan atau apa. Sebenarnya sih batas-batasnya yang disebut kekerasan seksual tuh apa aja? Ya? Kuncinya ya? Kuncinya itu paksaan. Iya, kayak kalau lu ngomong tadi kan lu bahas BDSM, boleh nggak gua ngiket tangan dia? Kalau tahu juga berarti. Loh, ini pengetahuan. Iya, maksudnya gue mikir nggak tahu. Dijaga Anda. Misalnya kayak, gue ngiket pasangan gue, berarti itu KS gitu. Ya belum tentu juga. Kalau misalnya pasangan lu bersedia untuk melakukan itu bukan kekerasan. Jadi kuncinya tuh ada di paksaan, kayak apapun bentuk seksual, bentuk tindakan seksualnya, ucapannya, kalau dia nyaman digituin, itu nggak apa-apa gitu. Itu bukan kekerasan seksual. Kuncinya tuh ada di paksaan. Tapi sebenarnya bisa unsurnya subjektif ya. Maksudnya gue ngebayangin gini. Jadi gue pernah ngeliat meme ya? Meme video 2 orang laki-laki melakukan ini ya, menggoda. Yang pertama tuh cowoknya kayak kelihatan miskin, jelek, godain cewek. Ya. Ngomong, kenalan dong, bla 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 bla. Dasar lo pelecehan seksual gitu. Terus ada orang yang ganteng kaya, berkata sama. Ya nggak ada yang pelecehan seksual gitu. Nah itu gimana? Pola relasinya. Iya tergantung ini juga kan sebenarnya kan. Kita masuk ke bahasan yang lebih dalam nih, paksaan. Berarti ada satu subjek yang merasa keberatan digituin gitu. Nah kalau ini kalau misalnya terlepas dari ganteng atau jeleknya dia, kalau si subjek ini keberatan ya itu kekerasan seksual. Oke. Berarti emang kembali lagi si pelaku korbannya atau apanya gitu ya. Makanya kayak yang pasti kalau lu mau ngelakuin sesuatu ya minta izin dulu. Konsen ya maksudnya. Iya, konsen, persetujuan, betul banget. Dan konsen juga ada prinsipnya gitu loh. Untuk absah disebut sebagai konsen itu kan ada yang namanya FRIES. FRIES kentang goreng FRIS. Itu singkatannya, ntar gue lihat dulu. Boleh. Ingatan gue tuh agak jelek ya. Iya, tapi maksud gue ini ya, maksud gue nggak tahu di fenomena, maksudnya kan kekerasan seksual belakangan memang kebelakangan ini kan memang banyak mencuat lah ya kasus. Either ini satu hal yang bagus karena mencuat, karena dulu memang nggak pernah terbuka, tip of iceberg, atau sebenarnya nggak tahu nih, gue agak suzon bahwa ini jangan-jangan masalah karena ini persepsi, jadinya masalah persepsi yang berbeda aja terkait orang. Ini banyak orang yang ini pelecehan seksual padahal ini ternyata bukan ke arah sana gitu. Ya misalnya misinterpretasi antara orang. Gue ngerti. Gitu loh maksud gue. Kadang-kadang banyak juga kan. Gue sering menyebutnya attention whore gitu yang emang pengen aja jadi atensi gitu. Kayak gue tambahin sedikit ya, kayak misal kayak di pergaulan gue nih, pergaulan gue tuh ada cewek-cewek juga gitu, yang notabene ya itu kita bercanda tuh udah nggak ada adat lah ya, nggak ada adat gitu, udah parah ngomongin alat kelamin, saling ngecengin, mah lo ininya kurang gede malah gitu. Tapi memang ada itu diterima nih di komunitas kita gitu kan. Tapi pas lagi ada cewek atau orang lain yang nggak di circle kita ngeliat, gila bercanda lo tuh parah banget gini. Padahal di antara komunitas kita tuh nggak merasa itu gitu. Itu gimana tuh? Bercanda lo udah seksis, kekerasan seksual apa segala macam. Kayak berarti zaman dulu tuh kayaknya nggak banyak deh pembahasan soal ini. Terus sama kayak kalau di obrolan pertemanan tuh sebenarnya santai aja gitu. Well, kalau gue bilang sih tiap generasi tuh ada perubahan nilai dan norma nggak sih? Kayak bagi Gen Z ini tuh unacceptable, bagi Gen X ini santai. Makanya kayak mungkin kampanye body shaming nggak serame dulu ya nggak sih? Kayak lu mungkin pas lu kuliah ngatain temen gendut tuh kayak nggak ada yang call out kan? Gue pernah dikatain Femau atau Femau nggak? Gue nggak pernah tahu Femau. Ada sinetron Taiwan yang tentang ODGJ kalau bahasanya sekarang, orang keterbelakangan mental gitu. Gue dikatain kayak orang keterbelakangan mental, itu hal yang biasa gitu dulu. Kalau sekarang kan parah ya kayak gitu. Iya itu makanya kayak perubahan nilai di masyarakat yang harus
yang ada kelompok masyarakat yang ngedorong itu kan, dan itu jadi norma sekarang. Kalau ya kita nggak boleh lagi bercanda karena ternyata ada orang-orang yang sangat terdampak dari bercandaan itu gitu, baik secara psikologis, secara fisik dan lain-lain. Makin susah ya hidup. Iya. Kalau dulu nggak dibully nggak susah sekarang. Nggak punya dendam, punya dendam bullying. Bounce back. Ya, tapi maksud gue ya balik lagi ke komite tadi. Nah akhirnya apa yang mau dibawa gitu? Udah ada nih. Terus mau apa? Kayak contohnya mungkin apa yang udah lo lakuin ya selama baru 2 bulan sih ya, soalnya baru 2 bulanan. Apa ya? Udah ada kasus ya? Kayak milestone gitu ya? Milestone belum ada dong. Belum ada. Kayak nggak mungkin. Belum ada kasus yang didampingi. Kasus yang didampingi udah. Kemarin dilaporkan ditangani oleh komite ini nggak ya? Kan kata lu kemarin banyak yang lapor di medsos. Iya, ditangani. Tapi sebelum ada komite itu tuh secara sporadis aja. Sporadis aja. Misalnya dosen A karena dia gitu ya, peduli dan perhatian, dia bantuin advokasi di prodi misalnya. Terus mahasiswa ya bantuin di tingkat mahasiswanya. Jadi kayak gerak masing-masing. Tapi kalau sekarang udah ada komitenya, jadi lebih orang tahu menuju kemana gitu. Terstruktur lah ya. Lebih terstruktur, terlembaga gitu. Tapi ini pertanyaan tolol sih, lu pernah mengalami kekerasan seksual nggak? Mungkin gua nggak bersedia berbagi aja sih. Oh iya, nggak bersedia berbagi. Baik, ya udah. Emang Anda ini. Pertanyaannya terlalu betul. Atau kalau gitu kasus apa yang pernah? Model kekerasan, gue penasaran sih, model kekerasan seksual apa yang terjadi? Kalau pemerkosaan oke lah, itu definitely bentuk ya. Bentuk kekerasan seksual tuh banyak banget. Bahkan kayak contohnya kasih gua hal yang paling pelecehan non fisik kayak sorry, tete lo gede banget deh gitu, atau kayak komentar-komentar kayak gitu itu termasuk kekerasan seksual. Termasuk kekerasan seksual. Termasuk. Mulut saya harus dibuka berarti. Anda sudah patriarkis, misoginis lagi. Itu termasuk ya, bahkan kayak siul juga, dan semacamnya itu ya. Tapi gue mau nanya nih, itu rada ngelompat ya. Kemarin kan sempat ada kasus yang cukup seru ya di. Yang mana tuh? Kemenko UMKM. Sampai sekarang, iya. Kemenko Koperasi UMKM. Yang anak magang diperkosa 4 orang. Terus dinikahin. Enggak, dia kayaknya nggak update. Nggak tahu ya. Gue update nih. Nah ini. Oke. Ya, jadi ada satu kementerian. Itu ada anak magang. Nah anak magangnya ini. Honorer katanya. Honorer atau magang gue lupa lah. Diperkosa sama 4 orang. Notabene-nya saudara-saudara mereka lah. Nah itu. Nah dari 4 orang ini intinya yang nggak nikah 1. Karena akhirnya mau di blow up, akhirnya dipaksa lah si 1 orang yang nggak menikah ini yang belum menikah ini buat. Nah jadi gue kadang tuh bingung kenapa sih berapa kasus pemerkosaan yang setahu gue di Indonesia si pemerkosa itu malah disuruh menikah ke si korban, padahal kan itu bukan solusi terbaik juga gitu kan. Itu sebenarnya idealnya dalam penanganan KS misalnya itu seharusnya seperti apa sih? Idealnya ketika yang pasti karena kita udah punya regulasinya UU TPKS, kita merujuk ke sana dong, dilaporkan, korbannya diberikan pendampingan psikologis, pelakunya dihukum sesuai dengan peraturan dan diberikan konseling supaya pelakunya nggak melakukan itu lagi. Tapi gue juga sadar sih kayak banyak banget sebenarnya emang masyarakat kita belum ada tuh pemahaman kalau nggak boleh dinikahin woi gitu. Malah itu memperburuk trauma yang dialami korban kan. Kayak kalau misalnya lu nggak suka nih sama temen lu nggak mau main sama dia, tapi lu disuruh main mulu sama dia, kayak bete nggak sih? Nah itu masih di tataran main hangout, tapi kalau udah di tataran kekerasan itu kan semakin melukai hati lu gitu sebagai manusia. Tapi emang lebih baiknya tidak usah dinikahkan gitu. Bahkan itu bukan solusi sama sekali. Nggak solusi sama sekali. Kayak mungkin yang bikin orang ngerasa dinikahin tuh kayak karena dia udah nggak suci, dia udah kotor badannya sama orang lain. Gara-gara misoginis dan patriarkis. Iya kan? Nah gitu. Tapi kalau itu gue nggak setuju sih. Maksudnya itu emang kekonyolan dan bodohan budaya kita sih yang apa sih, maksudnya kalau orang udah diperkosa terus dinikahin tuh rada gila sebenarnya. Mungkin karena kebanyakan dulu nonton film Rhoma Irama, gue inget soalnya filmnya. Apa tuh filmnya? Gue lupa filmnya yang mana, pokoknya waktu diperkosa akhirnya dinikahin gitu lah, pokoknya jadi selesai itu masalah. Tapi referensi film lo ada jauh sih. Iya emang. Gitu ya. Jujur. Bisa relate nih. Iya. Tapi maksud gue balik lagi ke sana. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya nggak sampai bahasa parahnya nggak sampai ada sentuhan bahkan. Nggak sampai ada sentuhan bahkan. Non fisik juga termasuk ada. Kalau sentuhan juga ya itu jelas lah ya. Unconsent gitu.
pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik itu udah ada di peraturan juga sih. Repot hidup cuy. Repot. Sama juga gue mikir kan juga kadang tuh ketika kita ngomongin kekerasan seksual ya, selalu identik si pelaku adalah laki-laki. Nah ini menarik nih. Ini gue mau cewek adalah perempuan, padahal belum tentu juga kan? Belum tentu. Nah itu kan sebenarnya buah dari patriarki nggak sih? Perempuan selalu ditempatkan sebagai orang yang lemah, yang disakiti gitu. Padahal di beberapa kejadian laki-laki juga bisa jadi korban. Terus kayak orang-orang tuh melihat laki-laki tuh kuat, maskulin, berani berdiri untuk dirinya sendiri. Tapi ketika jadi korban kekerasan seksual dia nggak speak up atau dia kayak nggak melawan gitu. Misalnya badannya mengalami tonic immobility, itu kan bisa jadi terjadi gitu bagi laki-laki dan makanya kalau gue bilang sih laki-laki juga korban dari patriarki ya. Iya betul. Gimana? Laki-laki korban dari patriarki. At some point laki-laki juga korban dari patriarki. Dengan ada patriarki, kita dipaksa untuk lebih maskulin. Dipaksa harus jadi tulang punggung keluarga, nyari duit lebih banyak. Padahal mungkin ada bapak-bapak ya kan, pengennya mandiin burung doang gitu. Iya mau jadi bapak rumah tangga kayak gua, pengennya jadi bapak rumah tangga. Nah, tapi masyarakat kan berharap lu kerja. Iya, gitu. Dan gue jujur kayak gini. Gue bisa sharing, gue tipikal orang yang kadang cewek suka nyium-nyium gitu bos. Kalau kita lagi party terus ada cewek nyosor kan. Tapi gue nggak tahu kenapa, gue ngerasa. Lu nggak mau? Ya udah gitu. Oh enggak, tapi udah aja. Maksudnya lu dicium gitu? Iya gue dicium. Gue bilangin bini lu. Bini gue tahu. Oh bini gue tahu. Soalnya takut tiba-tiba dicium di party, Pak. Itu pelecehan harusnya. Harus pelecehan kan, tapi kan mungkin ada berapa cowok. Tapi kan lu enak gimana? Ngerti kalau maksud gue. Jadi mungkin ada berapa orang yang bisa menerima itu. Tapi di satu sisi ada yang enggak juga berarti kan. Berarti kan tergantung di kitanya juga lagi ya soal itu. Iya, betul kayak paksaan itu ada apa enggak dan kayak lu nyaman apa enggak dengan itu. Dan kalau kita ngomongin kekerasan seksual, paksaan itu muncul karena ada ketimpangan relasi kuasa gitu. Nah mungkin di kasus lu ngerasa lu fine aja digituin, lu biasa aja dan nggak berdampak ke psikologis lu, ya udah gitu. Karena menurut tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Betul gue sepakat. Dan juga kalau gue jadi laki-laki menurut gue akan jadi beban lebih besar. Seandainya ya, gue nggak terima gitu. Dalam situasi itu nggak terima, gue lapor nih ke teman gue. Pasti gue malah dibully bos. Iya betul. Lah lu udah dapet bukan enak ya gitu. Malah lu ngelawan, lu aneh banget kayak gitu. Terus langsung dibilang, itu ya. Iya, lu naif lo. Iya, naif. Nafik gitu. Jadi so baik. Iya, jadi patriarki itu juga menurut gua merugikan pihak laki-laki maupun padahal kayak gitu kan perempuan. Itu ya membatalkan wudhu ya. Referensinya Islam banget. Gua curiga Mama Dede mau datang. Iya, tapi gue mungkin ini bagian dari karena gue tuh bener ngerasa bahwa nggak tahu ya, gue merasa bahwa kekerasan seksual tuh memang tricky ya, ngebuktiinnya gimana? Oh iya betul. Itu satu hal yang jadi PR kan buat kita semua. Gimana pembuktian yang menurut lu sendiri? Nggak tahu nih dari kasus konseling atau itu. Ada nggak sih yang akhirnya emang ternyata emang nggak pernah terjadi kekerasan seksualnya, tapi ya itu emang dari sisi korban aja yang dalam tanda kutip ya berbuat kebohongan gitu atau gimana? Nah, gue kasih konteks nih. Ada satu kasus menarik nih. Ini deket lah. Temen gue, nggak usah gue sebut namanya. Sebut aja Dana lah ya. Dana. Jadi si Dana ini dia punya, ini laki-laki. Dia punya senior cewek. Singkat cerita, si cewek ini ngajakin mabok-mabokan temen gue. Nah, pas lagi ngajak mabok-mabokan temen gue itu, akhirnya diajakin nih sama si cewek yang lebih tua beberapa tahun itu. Diajakin apa nih? Party. Kenapa harus kayak gitu itu? Aduh, parental advisor jangan. Ya kagak, gue ngomong apa kan gue bingung. Intinya melakukan berhubungan seksual. Singkat cerita, itu kan konsensual sebenarnya kan. Ya udah, temen gua ngeladenin nih. Singkat cerita, pasca udah selesai, paginya itu masih ngobrol, masih makan, masih bercanda-canda dan semacamnya. Tapi beberapa hari kemudian si perempuan ini menceritakan bahwa dia perkosa. Dipelecehkan bla 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 kayak gitu tuh. Nah, itu sampai bikin temen gua tersudutkan yang benar-benar sampai
habis lah bro reputasinya gitu. Tapi ketika dia cerita kemana-mana, orang nggak ada yang percaya omongannya dia karena lebih percaya bahwa si perempuan ini sebagai korban gitu. Padahal kalau bisa dicek semacamnya, gue yakin banget temen gue ini tidak akan melakukan itu karena gue tahu reputasi selama dia berkawan sama gue puluhan tahun gitu bos. Oke, kita bedah nih. Kita bedah ya. Berarti tadinya ada persetujuan, kemudian tidak ada, kemudian orang-orang nggak percaya sama pelakunya. Nah, ini kita balik ke prinsip konsen yang gue bilang fries tadi, kentang goreng. FRIES, jadi konsen itu absah disebut sebagai konsen kalau F freely given, reversible bisa ditarik, inform, iya verbal maupun tertulis, gitu, inform, enthusiastic dan spesifik. Spesifiknya apa kayak ini misalnya dalam kegiatan seksual, kegiatan A dan kegiatan B itu berbeda. Nah konsennya itu pastiin ke kegiatan A atau kegiatan B iyanya. Nah ribet ya. Nah emang misalnya, gitu ribet. Kita ciuman aja tapi nggak sampai guys. Itu. Makanya kawin aja guys biar nggak repot kawin. Itu. Kan Anda dilindungi sama institusi pernikahan kalau udah kawin mau ngapain aja. Ini penting buat edukasi orang. Tapi di pernikahan juga ada sih. Iya ada juga kan. Itu beda. Hal kompleks nggak sih ini? Ya. Terus siapa yang butuh keahlian profesional untuk ngecek si korban ini dampaknya seperti apa setelah mengalami kekerasan. Makanya ada pendampingan psikologis. Dicek dulu sama psikolog sama psikiater gitu. Dampak ke dia apa setelah mengalami kekerasan itu. Terus itu satu. Terus yang tadi teman-temannya nggak percaya. Well, gue juga kalau temen gue, maksudnya banyak ya teman gue yang ternyata jadi pelaku, gue juga nggak percaya gitu loh. Lu bisa ngelakuin ini, ternyata lu pelaku gitu. Kayak shock banget. Lo yang orang selama ini gue kenal tuh kayak baik-baik, bla bla bla. Itu pasti ada sih. Ada ya. Persepsi kayak gitu. Tapi itu baiknya kita langsung, maksud gue kan pasti lo kaget kan, ada gitu kan. Apa yang perlu kita lakukan sama si korban? Apakah nunggu pembuktian hukumnya dulu atau emang udah langsung kita hakimin dulu apa-apa kan? Bingung juga kan kita bersikap kayak nggak usah teman kita adalah pelaku gitu. Etikanya kalau orang terdekat kita jadi pelaku ataupun orang terdekat kita jadi korban, yang pasti sih kalau gue pribadi, gue lebih pilih berdiri di sisi korban, sampai mekanisme hukumnya selesai. Jadi udah ada tok, oh iya dia pelaku gitu. Nah itu sampai di situ gue akan berdiri di sisi korban karena the damage akan terasa lebih berat, lebih besar ketika gue ada di sisi pelaku dulu gitu. Kalau misalnya gue berpihak ke korban terus korbannya bohong, ya udah. Berarti it's on him or her gitu. Tapi kalau gue berada di sisi pelaku terus ternyata korbannya bener, wah gila, korbannya tersakiti banget nggak sih gitu. Bener kok gue gitu, lu nggak percaya sama gue selama ini gitu. Jadi prinsipnya emang selalu percaya sama korban. Korban dulu, oke. Nah terus sebagai temen nih, kalau misalnya ada pelaku, kalau gue pribadi ya gue sebagai pendamping korban ada etika yang harus gue pegang gitu ya, prinsip yang pasti gue jaga jarak sih, kayak ya gue nggak mau nambahin kepusingan dalam hidup gitu. Kita tunggu aja mekanismenya sampai selesai terus ya udah. Tapi di mungkin pembahasan yang menarik juga adalah perlu kita cancel nggak nih gitu. Nah ini yang debatable, lu pro cancel culture atau agak against cancel culture kan ya orang beda-beda ya. Menarik. Terus kayak yang pembuktian itu kan tadi lo bilang ada kesepakatan kayak dia cuma ciuman atau sampai internet atau apa gitu kan. Maksud gua kan ketika melakukan itu pasti cuma berdua dong. Maksudnya gimana pembuktiannya nih? Jadi aneh. Nah ini menarik loh. Iya menarik. Tahu ininya. Kalau seandainya gua kayak Grey kan di 50 Cent. Iya. Enak ngomong kontrak, gue ngelakuin ini. Kalau seandainya ada pelaporan udah ada. Tulisnya kan kalau yang kayak gini nggak mungkin tertulis kan bos. Well, ini juga terobosan hukum di UU TPKS. Jadi kalau tindakan kriminal pencurian gitu, lo pembuktiannya adalah saksi nggak sih? Saksi minimal 2 orang. Ya, 2 alat bukti kan. Nah kalau di UU TPKS alat buktinya nambah. Visum, terus kesaksian ahli. Jadi dokter, psikologis itu bisa jadi bukti yang sah di. Benar dia mengalami kekerasan seksual. Iya. Makanya kalau misalnya, oh ya dia sebenarnya manipulator tahu kayak, ya kan psikolog bisa ngecek itu, ya kan? Gitu.
Oh, tapi berarti psikolog boleh bilang, oh ini manipulator sebenarnya, dan dia ketika bersaksi di pengadilan bilang, dan kesaksiannya kan kadang-kadang kesaksian ahli itu kan bukan sebagai penentu dalam hukum kan, dia hanya jadi alat bukti. Menarik. Dan itu terobosan karena kekerasan seksual kan seringkali banyak terjadi di ruang privat, kayak nggak ada saksinya, kayak yang ada ya lo dan dia doang, gitu, pelaku dan korban doang, makanya ada penambahan alat bukti ini. Paranormal. Buat apa? Ini benar terjadi apa? Nah, gimana? Lo sangat mengapresiasi itu ya. Itu udah lama banget sih, kayak berapa tahun ya? Ya itu kan undang-undang yang didorong buat ini kan, supaya lama aja kalau pembahasannya. Oke, ini mungkin bagian terakhir gue coba mau nanya mungkin how to-nya ya. Lebih ke arah how to ketika mungkin buat gue, kalau gue adalah bukan buat korban atau bukan buat pelaku, gue yang orang yang emang nggak pengen melakukan kekerasan seksual, apa yang harus gue lakukan? Dalam artian maksudnya gimana gue biar nggak terjebak dalam kekerasan seksual gitu? Biar lu jangan sampai lu terlibat dalam kekerasan. Jangan sampai gue dituduh sebagai pelaku gitu. Oh iya. Soalnya yang pasti lu mengedepankan konsen sih. Apa-apa nanya gitu. Apa-apa nanya kayak, ini boleh nggak? Gitu. Boleh nggak gue mau komentari soal bentuk tubuh? Iya gitu. Harus nanya kayak gitu ya? Harus full of harus consent. di considerate sama orang lain. Harus ngomong aja ya. Lo boleh kepengen lo nggak apa gitu? Iya. Even, nah ini juga banyak terjadi kayak kasus kekerasan seksual di mahasiswa tuh kayak dia temen doang, tauci kayak ngerangkul doang, atau kayak gue emang biasa kayak gitu kok sama teman-teman gue, itu banyak banget. Tapi kan itu nggak memperbolehkan, artinya kayak lu biasa sama temen lu, tapi si korban ini bersedia nggak digituin gitu. Iya bener juga ya, tiba-tiba orang-orang yang suka taci itu banyak kan? Iya ada sih yang emang ya teman-teman kita aja lah. Iyalah. Main peluk, main cipika-cipiki gitu kan. Ya pasti dia nyaman aja digituin. Oke, tapi kan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Aduh, makin susah hidup. Tapi, ayo dulu. Ada yang lebih. Terus kedepannya juga arahnya, gue mau bawa ke arah ini pertanyaan titipan dari Satya. Arahnya mau kebawa ke arah politik kan sekarang UU TPK sudah ada. Yes. RUU KUHP mungkin nanti bisa. Lagi OTW ya. Lagi OTW gitu. Nah, harapan kedepannya yang bisa dilakukan sama ya minimal sama pemerintah gitu atau jadi setelah UU TPK itu kan nggak berarti langsung bisa diimplementasikan. Maksudnya ada banyak peraturan teknis turunan tuh. Nah yang pasti harus mendorong perpres, dan infonya sih sekarang lagi dikoordinasiin sama Kemen PPA untuk pembuatan perpresnya itu sebagai kan hierarki aturan ya, ada UD, UU, PP, bla itu harus terus didorong, dan mungkin ya gue berharap politisi banyak yang menaruh perhatian isu ini gitu. Karena memang butuh, karena belasan tahun kebelakang tantangannya emang sih yang nggak ada. Nah sekarang regulasinya ada, kedepannya masih ada banyak PR juga. Betul. Jadi belum selesai lah, ini perjuangan baru dimulai gitu kan. Kata sinetron. Simpulan Cok. Ya lu nggak mau ada pertanyaan terakhir? Nggak ada. Udah. Simpulannya apa ya yang bisa gue simpulin? Ya gue hari ini dapat pengetahuan baru soal kekerasan seksual, walaupun istilahnya, walaupun jadi bikin hidup semakin sulit, itu yang gue bingung. Gimana gue demi kebaikan Anda membuat ini sulit kan? Gimana gue harus berinteraksi sama orang gitu akhirnya, terutama sama lawan jenis, atau jangan-jangan sekarang bisa jadi interaksi sama sesama jenis pun bisa diartikan sebagai kekerasan seksual. Kalau tiba-tiba gue nggak sengaja megang pantat lo gitu misalnya, terus lo menganggap kekerasan seksual gitu kan, jadi aneh kan jadinya gitu. Tapi maksud gue poin pentingnya ya mungkin itu tadi ya, konsen dan sama-sama pengertian aja kalau kata orang. Ya itu sih. On the bright side, orang jadi lebih nyaman dan aman untuk hidup nggak sih? Iya dan enggak sih, ya nggak tahu sih, tapi orang semakin nggak tahu harus bertindak gitu nggak sih?
terhadap orang semakin berhati-hati untuk bertindak. Iya, berhati-hati. Dan itu bagus dong. Jadi nggak main serampangan cowok. Lu mah emang makin membosankan dunia ini, tapi nggak apa-apa. Atau lo, you're the problem, it's kopi 5 detik. Kalau kata Taylor Swift, I'm the problem, it's me. Ya udahlah, kita hidup di dalam kubus-kubus aja. memang lo susah, interaksi sosial makin susah lo anjir. Ya kalau gue ngomongin soal kekerasan seksual ini emang banyak polemik sih menurut gue, nggak cuma soal individu, komunitas-komunitas, tapi sesama benturan norma yang berbeda juga, norma kultur masyarakat yang mungkin di sini biasa aja, ini parah banget dan semacamnya, itu juga jadi tantangan ya untuk kita mendefinisikan kekerasan seksual itu satu. Terus yang kedua juga menurut gua seberapa banyak orang baca gender juga, seberapa banyak mereka baca feminis, ngerti bahaya patriarki, kadang tanpa sadar tuh kayak patriarki itu udah di benak kita gitu. Maksudnya kayak gue aja nih, skripsi gue ngomong dekonstruksi gender gitu, tapi di satu momen tertentu ketika kesadaran gue lepas, ya gue bercanda seksis kadang ke temen gue, misoginis, sangat misoginis, bahkan bercanda sama teman-teman cewek juga kayak gitu kan. Jadi memang belum tentu juga, ya tadi lo benar juga, belum tentu kita berpengetahuan. Oke, kita punya sikap yang oke juga gitu. Yang bisa jadi kita anggap biasa aja, mungkin nggak biasa buat orang lain. Jadi itu sih memang perlu perjuangan lagi ya menurut gua. Ya bangsa, ya kasarnya gua sama Mahmud aja tuh ya masih rada bingung nih mendefinisikan kekerasan seksual, apalagi sama mungkin masyarakat yang umum ya, yang hari ini mereka yang terbiasa ya itu diterima, terus itu harus diakomodir. Kalau kamu sayang suami kamu, dia ngelakuin kekerasan ya harus diterima demi keluarga dan semacamnya. Jadi butuh perjuangan nih teman-teman komite, nggak cuma gua harap nggak cuma di UI tapi juga dia di kampus-kampus lain, di pondok pesantren dan semacamnya. Pondok pesantren, iya. Banyak coy. Iya. Banyak. Itu si Mas itu kan, yang 7 tahun katanya. Jadi, thank you banget nih. Thank you udah jadi teman ngobrol kita. Maklumin kelakuan gue yang cowok-cowok patriarki ini. Edukasi menurut gue di sana juga kita juga harus terbuka. Yang penting terbuka sih ya untuk diskusi kayak gini. Terus kalau nge-follow lo kemana nih kira-kira? Atau follow? Apa tidak mau di-follow? Instagram gue. Yang aja apa? @zenith_lestari. Kalau organisasi lo, komite lo tadi? @visip_UI. Oke. Visip UI, tapi nggak ada komitenya, nggak ada media sosialnya sendiri? Sengaja, biar terintegrasi. Jadi thank you banget warga setempat udah nemenin kita ngobrol-ngobrol. Jangan lupa follow yang tadi. Dan hati-hati bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Yes. Apalagi 2024, hati-hati. Hati-hati 2024. Tahun politik. Thank you.